Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit analisis tentang aset gold ya, atau XAU USD teman-teman ya. Dan kalau dari prediksi ya, prediksi, dan ini bukan berarti benar ya, atau bukan berarti tepat ya dari prediksi teman-teman. Kita mengacu pada bulanan dulu ya. Candle bulanan ini sedang bullish sekarang. Di sini saya sudah membuat beberapa sketch ya, kemungkinan-kemungkinan, tetapi ya kita lihat aja nanti ya, karena hasil nggak bisa kita tentukan juga. Karena di sini bermain probability juga ya. Oke, ini candlenya 1 bulan ini, sekarang tanggal 27, besok lagi sehari ya. Kemungkinan dia akan close seperti inverted bullish hammer ini teman-teman ya. Di sini bukan inverted bullish hammer sih, karena inverted bullish hammer itu harus seperti ini. Ya harus seperti itu, tapi ini juga merupakan salah satu candle yang cukup signifikan ya, karena ekornya lihat, dia ini adalah, kalau menurut saya, dia membawa buying pressure teman-teman ya. Jadi ini juga perlu kita kaitkan dengan ya mungkin fundamental seperti Ukraina yang sudah mulai invasi oleh Rusia ya, entah kenapa itu, tapi mudah-mudahan tidak parah ya. Karena kan kalau perang itu ya kita juga ikut kena imbas ya teman-teman ya. Tapi ya dari candlestick ini menunjukkan bahwa di sini ada demand ya. Ini ada demand untuk uptrend sepertinya teman-teman ya. Sepertinya ya. Karena kalau dari 1 bulanan ini saya baca ini candlenya itu ya dia akan menembus resisten ini ya. Ini kan ada round number 1900, sekarang dia masih dekat-dekat sana ya. Dan kalau kita biasakan ya, kita baca dari konteks besar, ini marketnya masih uptrend teman-teman ya. Di sini ada trend, dan di sini kurang lebih 1 tahun ini dia sedang retracement ya, atau dalam bentuk ranging market ya. Ini ranging market. Kemudian kalau kita lihat juga dari polanya, di sini membentuk pola seperti triangle teman-teman ya. Ini kalau kalian belajar symmetrical triangle ya. Dan ini mirip juga dengan mungkin dengan kalau dengan penan itu singkat ya biasanya. Kalau saya sih lebih ke symmetrical triangle aja ya, karena kalau flag juga nggak seperti ini biasanya. Dan ini symmetrical ya. Dan symmetrical itu kalau breakout ya, ini contohnya candle ini breakout teman-teman. Ya ini keluar dari trend line turun ini. Ini ujung 2, ujung 1 ya. Kemudian di sini ada ujung tapi tidak menyentuh sekali. Nah itu kalau dia memang jadi ini bullishnya, dia akan terbang tinggi teman-teman ya. Ini terbang tinggi nih. Nah artinya apa? Kalau ini terbang tinggi berarti kemungkinan yang terjadi ya faktor perang itu ya. Faktor perang itu terjadi karena biasanya emas itu sebagai safe haven bagi para investor ya. Emas dan mungkin sekarang Bitcoin dan Ethereum ya. Saya lihat juga kemungkinan Bitcoin dan Ethereum akan membentuk bullish harami juga ya. Nah, di sini emasnya seperti ini. Jadi ya kita nggak tahu peluangnya teman-teman ya. Tapi minimalkan aja risiko kalau mau trading. Intinya kita harus ada risiko gitu aja ya. Karena tidak menutup kemungkinan ya siapa tahu dia akan breakout di sini ya. Nanti jebol ke bawah. Tapi rasanya jebol nggak mungkin ya. Didukung juga dengan kondisi perang itu biasanya dia akan bullish teman-teman. Nah itu dari 1 bulan teman-teman, dan di 1 minggu kita lihat sekarang candlenya ini shooting star ya. Nah ini shooting star banget kan. Maka minggu ke depannya ini bisa apa ya? Shooting star ini bisa jebol teman-teman ya, bisa jebol atau dia bisa menjadi retracement. Kenapa? Karena di sini ada trend. Kalian lihat di sini ada 3 white soldier ya.
bullish ya. Dan ini adalah breakout dari something di sini, sesuatu ya, resisten di sini. Di sini saya tandai juga garis hijau yang paling bawah sih. Sini garis hijau ya. Oh, ini nggak penting sih garisnya ini. Kita hapus dulu yang ini. Nah, garis hijau yang ini teman-teman, ini adalah setengah body 1 tahun bearish hammer ya. Jadi bearish hammer ini adalah retracementnya, dan di sini setengah bodinya biasanya akan di breakout kalau dia mau naik ya. Ini setengah body dari 1 tahun bearish hammer. Jadi bayangkan ini mingguan, berarti berapa minggu kalian tinggal bagi aja itu 1 tahun ya. Nah, kemudian di sini setengah body retracement candle 1 tahun 3 bulan ya. Karena saya melihat 1 tahun sebelumnya itu bullish candlenya ya, dari tahun berapa itu. Nah, jadi ini. Nah, ini udah di break dua-duanya ini ya. Jadi ini positif ya. Tapi masalahnya di atas ini ada 1900 ini ya. 1900 ini yang masih belum di break. Nah, kita lihat kan di sini ada di sini ada seperti hammer ya, bukan hammer sih, bullish ya, seperti strong ya dengan ekor ya mirip-mirip hammer. Tapi dia closing di bawah ini, round number 1900. Nah, itulah kenapa dia di sini bearish ya. Nah, itu kan sering kita analisis ya, bahwa ketika candle tidak menembus sesuatu, di sini kan SNR nih, support dan resisten. Sekarang ini dia menjadi resisten. Oleh sebab itu dia candle minggu ini bearish shooting star ya. Nah, bearish shooting star yang seperti ini, kalau ini strong teman-teman, ini bisa menjadi retracement. Dan biasanya shooting star seperti ini juga bisa membuat retracement kecil ya. Kalau dia, karena kita nggak tahu tekanan ini sekuat apa gitu ya. Kita hanya memikirkan probability di sini ya. Probabilitasnya bagaimana gitu ya. Nah, ini kadang-kadang bisa membuat bearish kecil gitulah ya. Nah, baru selanjutnya dia akan bullish ya. Kalau prediksi saya sih seperti itu ya. Cuma tidak menutup kemungkinan juga ini hanya sebatas retracement ya. Ini hanya sebatas retracement karena candle 1 minggu ini bahkan 50%-nya nggak disentuh. Disentuh nggak ya? Nggak disentuh teman-teman. Oh, pernah disentuh ya ini ya. Ini setengah bodinya pernah disentuh nggak? Oke, pernah disentuh ya, ini setengah body dari candle ini. Tapi tidak ditembus ya. Nah, ini bisa potensi juga retracement ya. Jadi potensi kedepannya bisa bullish teman-teman. Minggu 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 berikutnya hari Senin ini ya. Nah, tapi kita harus konfirmasi semua itu teman-teman ya. Jadi jangan asal langsung buy gitu ya, harus konfirmasi. Nah, biasanya mencari konfirmasi itu ada di dekat-dekat daily H4 ya, H1 gitu ya. Jadi ini analisanya dari atas ke bawah gitu ya, biar lebih jelas gambarannya. Nah, sekarang kita masuk daily. Daily ini candlenya teman-teman, ini yang sekarang ya, masih tanggal 27, berarti kurang 1 hari lagi. Di sini sepertinya dia stall ya ini. Kalau di daily kita lihat nih, kita jangan bicara itu dulu ya. Ini adalah yang hijau ini setengah body retracement candle 1 tahun 3 bulan ya. Jadi setengah bodinya itu adalah merupakan SNR. Kalau kalian bentuk candle 1 tahun 3 bulan. Nah, di sini yang melakukannya adalah breakout besar ya. Nih, ini yang ditembus. Kemudian yang di sini tadi itu setengah body 1 tahun ya, bearish hammer. Nah, di sini nggak ada breakout, di sini cuma ada konsolidasi ya, konsolidasi karena dia membuat doji ya. Nah, ini jadi ini pentingnya juga breakout ini teman-teman.
breakout ini, candle daily ini nggak boleh ditembus kalau dia mau bullish ya. Tuh. Dan maksimal sekali dia harus tidak boleh menembus level di sini. Di tadi itu di berapa? Nggak boleh 1 tahun bearish hammer ini. Yang juga merupakan kalau kita tarik dari bulanan ya. Dari bulanan bodinya aja ini kalau kita masuk daily di sini masuk 38,2 rasio Fibonacci ya kan. Fibonacci 38,2 sini. Nah, kalau dia mau naik, ini nggak boleh ditembus ya. Mutlak ini nggak boleh ditembus. Gitu. Kalau ini ditembus, berarti ini palsu ya. Jadi bulanan itu kemungkinan dia akan beres di sini. Gitu ya. Tapi menurut perkiraan saya, perkiraan ya. Sekarang kita balik ke daily dulu. Perkiraan saya di sini ini kalau kita prediksi candle hari Senin ya. Candle daily hari Senin ya. Di sini ini kita bisa anggap 3 candle bullish ya. Ini candlenya bullish seperti ini. Kemudian 3 sebelumnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, giniin aja ya. Oh, kita akan mau daily ya. Daily ini aja seharusnya bisa sih. Ini bullish candlenya seperti itu. Kemudian 3 candle sebelumnya adalah skor atas skor bawah. Nah ini teman-teman. Ini ujung ekor ini penting ya. Ini saya gabung dari 3 candle. Jadi bullish ya kan. Di sini ada round number kan 1900. Nah ini ditembus. Nah tapi penembusannya ini nggak signifikan ya. Karena di sini ekor juga. Tapi ekor ini sepertinya buying pressure nih teman-teman. Jadi dia turun sini ini hanya untuk retrace. Nah sekarang 3 candle ini 1, 2, 3 ini kan kayak bullish candlenya, tapi punya ekor atas bawahnya lebih panjang. Nah ekor bawah ini penting ya. Ini adalah merupakan konsep stall juga. Jadi apa yang terjadi di sini 1, 2, next candle ini kemungkinan akan bullish teman-teman. Itu tergantung gerakannya juga sih, karena kan sekarang ini yang menjadi acuannya di sini 1, 2, 3 harus ditembus oleh 1, 2, 3 itu aja sih ya. Itu jadi lihat konfirmasinya di daily ya. Di daily itu di amannya sih di area sini ya. Tengah body retracement candle 1 tahun 3 bulan. Kenapa ini candlenya berhenti di sini ya, karena resisten itu ya. Support ya, sekarang menjadi support. Sebelumnya kan di break nih, sekarang jadi support nih. Di harga 1881. Nah, di sana kita cari reaksi. Kemudian di bawahnya ini ada penting juga levelnya yang merupakan setengah body 1 tahun bearish hammer. Yang merupakan juga level 23,6 dari rasio Fibonacci 1 bulan. 1 bulan body ya. Karena kalau saya di bulanan itu biasanya bodinya aja yang dipakai. Itu ekor atasnya enggak ya. Nah ini 23,6 levelnya. Nah di bawah ini udah ada level 38. Nah ini adalah kuncinya atau rasionya ya. Di 38,2 ini biasanya kunci karena dia 38,2 ini sama dengan 61,8 ya. Sama kuat ini harusnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah harga di sini teman-teman ya. Ini kan belum terjadi soalnya ya. Mungkin nanti saya akan praktekkan juga ini. Harga di 1881 ya. Biasanya kalau ini misalkan ranging atau konsolidasi ya. Konsolidasi maka ini kan segini dulu. Karena kan ini harian ya 1, 2, 3 ini hemat. Kayak bullish ya. Kemudian ini dia reject di deviasi 1 dan ini nggak nembus ekor ini ya. Ekor ini nggak ditembus. Jadi potensi di sini bullish ada.
atau bahkan ada potensi bearish kecil ya sampai sini. Nah, perhatian kita adalah di 1881 ya. Di sini kemungkinan ada engulfing ya, pada morning star itu yang kita cari ya. Tentunya dengan konfirmasi fake breakout ya. Kemudian kalau nggak di sini berarti dia akan turun ke area 1867 ya. 1867 ini area 23,6. Nah, maksimal sekali ada di sini teman-teman ya. Jadi ada di area sini. Maksimal banget di ini nih. Kalau ini udah ditembus ya, katakanlah price ada di bawah sini ya, udah berarti batal ya uptrend gitu ya. Karena untuk naik dia itu harus menembus ini semua. Nah, yang pertama ini di level ini tanpa rasio Fibonacci ya di sini. Di sini kalau bullish teman-teman ya, ini kasusnya itu berarti minggu depan itu strong banget gitu. Jadi di weekly ini akan bullish di sini. Ya, dengan syarat seperti itu. Di sana ada candle signifikan banget di sini yang melakukan break terhadap ini level 1900 ini ya. Kalau enggak dia harusnya turun dulu ke area sini. Berarti kita andalkan yang bulanan ya. Itu di area 23 dan maksimal di 38,2. Karena kalau di bawah 38,2 itu udah resiko tinggi ya. Jadi di antara tiga ini ya, di level di harga 1881, 867 dan harga di sini berapa ini ya levelnya? Level 38,2 itu sekitar 1850 ya. 1850 itu kita harus menemukan fake breakout teman-teman di antara sini. Dimanapun di sini menemukan fake breakout, nanti ini bisa jadi andalan untuk open buy. Tuh ya. Tapi harus ada fake breakout dulu. Kalau nggak ada ya jangan open buy. Ini kunci pentingnya. Ini ya, breakout ini. Kemudian area sini. Mungkinan sih akan sampai sini ya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Karena price belum bergerak. Kita tinggal lihat fake breakoutnya aja, patternnya ya. Tapi secara awal ini memang masih menurut saya bullish ya, karena terkait dengan isu-isu dari Ukraina dan Rusia itu ya. Oke. Dan kalau saya prediksi ya, dari yang besar sampai ini retracement dan ini continuation teman-teman di sini. Ini candlenya bullish dalam setahun ke depan nih. Entahlah karena perang apa-apa ini ya. Ini akan bullish dalam 10 candle ya. Maksudnya ada bearish juga sih, tapi dia akan bergerak ke atas price-nya. Karena ini udah retrace di sini dalam formasi triangle. Oke, dan tren besarnya lagi up, INT lagi up semua. Oke, itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan mungkin nanti saya akan coba trading juga di sini ya. Dan kita lihat tunggu konfirmasinya aja. Dan untuk mengkonfirmasi harga ini ya gunakan notifikasi ya. Kalau saya di sini menggunakan notifikasi VPS ya. Jadi lewat email, kalau harganya udah nyentuh saya dapat email. Kalau harga daily tentunya kita bisa melihat pergerakan selanjutnya. Gitu ya. Jadi kita nggak akan ketinggalan harga karena kalau tanpa notifikasi kita akan bingung kapan price sampai di sini, kapan di sini, kapan di sini, akan bingung ya. Jadi akan susah untuk mencapai mendapatkan price action yang tepat gitu. Oke teman-teman, itu saja prediksi bulanan bullish ya. Prediksi bulanan bullish. Prediksi mingguan di sini saya ragu di sini ya karena ada shooting star. Kemudian prediksi harian hari Senin
Prediksi saya bullish candle di sini ya. Karena ini nggak ditembus dengan konsep stall tentunya. Di sini breakout, di sini bullish candle harusnya. Cuma di mingguan ini kurang yakin ya saya, karena biasanya di sini ada bearish ya. Oke, tapi yang terpenting adalah di pola-pola ini ya. Kalau bisa kita target bulanan ini ya, kalau benar dia nanti up, ya berarti areanya di sekitar sana aja. Cari pola engulfing, morning bar ya, dan perhatikan rasionya, rasio profitnya 1:3 gitu ya, atau minimal sekali 1:1 lah ya. Oke, jadi di sana poin-poinnya teman-teman di harga 1881, 1867, dan terakhir 1856 ya, 1850. Sekitar sana. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan salam trader. Kita sampai jumpa di update berikutnya.